Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Min Tekno. Di video kali ini kita akan mereview HP Gome Venmi Note, HP yang memiliki spesifikasi ajib dengan harga yang asik. Tapi apakah itu benar? Berikutnya adalah video reviewnya. Tapi sebelum kita bahas HP ini lebih dalam, jangan lupa subscribe channel Min Tekno dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita ini. Dan yang belum nonton video unboxingnya, teman-teman bisa klik tautan di atas. Sebelum kita ulas, berikut ini saya tampilkan spesifikasi singkat dari HP Gome Venmi Note ini. Yang pertama kita ulas dari sisi perisi HP ini, mulai dari bagian atas dulu. Di bagian atas HP ini hanya ada lubang jack audio 3,5 mm. Soal penempatan lubang jack audio di atas ini, menurut saya sih kurang bikin cakep HP ini. Tapi itu masalah selera ya teman-teman. Di bagian bawah HP ini terdapat lubang mic, lubang speaker grill, dan juga lubang micro USB. Oh iya, saya sangat suka dengan desainnya ini. Adanya lekuan ke dalam yang membuat HP ini lebih cakep, jadi tidak polos-polos amat. Di bagian kanan ada tombol volume rocker dan juga tombol on-off yang cukup nyaman dan empuk. Sedangkan di bagian kiri ada tempat SIM card yang masih hybrid. Dan sebuah tombol, kalau yang saya baca di panduannya sih, ini katanya tombol keamanan. Tapi sampai video ini dibuat, saya otak-atik juga nggak nemu fungsi tombol ini. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa share infonya di kolom komentar ya. Berbicara tombol keamanan tadi, saya rasa cukup mengganggu ketika kita sedang menggunakan HP ini. Sering kepencet nggak sengaja karena memang letak tombolnya sejajar dengan tombol on-off. Di bagian belakang HP ini terlihat cantik dengan pantulan cahaya. Oh iya, back covernya ini dari plastik ya teman-teman, jadi bukan metal ataupun kaca. Dengan tekstur kerutan yang membuat HP ini tidak licin dan tidak mudah meninggalkan bekas di jari. Juga ada setup dual kamera yaitu 13 MP plus 5 MP dan lampu flash yang letaknya di bagian tengah. Di bawahnya ada fingerprint, lalu ada logo Gome yang terkesan kayak stiker dan biasa saja. Di bagian depan ada layar IPS 5,9 inch dengan rasio 18:9, menganut desain 2,5D glass, lalu ada kamera 5 MP tanpa lampu flash, earpiece, sensor-sensor dan juga lampu notifikasi dengan bezel yang cukup tipis. Ya, cuma itu aja, tidak ada yang istimewa. Soal perlindungan layar HP ini saya kurang tahu apakah pakai atau tidak. Mungkin bagi teman-teman yang tahu bisa komen di bawah ya. Soal jaringan HP ini sudah support semua kartu provider, termasuk smartphone, tanpa harus ngoprek-ngoprek. Jadi semakin cihu ini. Soal build quality HP ini sih bagus, tapi agak ringan. Mungkin karena bodi HP ini itu berbahan plastik dengan frame metal yang membuat HP ini jadi agak ringan. Kalau masalah ini sih kembali ke selera ya teman-teman. Kedua, kita bicara masalah OS HP ini. Kelihatannya memakai stok Android yang di custom global dengan ROM Gome sendiri. Entahlah ROM apa ini, apakah ROM campuran mungkin. Ketika kita baca di pengaturan HP ini, tertulis Gome C7 Note Plus yang notabene adalah seri Gome yang ada di India. Selanjutnya kita bicara soal kualitas layar HP ini, yang masih XD Plus dengan screen resolution 720x1440 dengan kerapatan pixel 269 dpi. Menurut saya, kualitas XD Plus dengan ukuran layar 5,9 inch membuat gambar yang dihasilkan kurang tajam dan kurang gonjreng. Tapi dengan XD Plus ini membuat performa rendering sedikit lebih cepat dan daya tahan baterai tidak terlalu boros. Melihat baterai HP ini yang hanya berkapasitas 3500 mAh, jadi ada plus minusnya. Ketiga, kita bicara soal sensor yang ada di HP ini. Cukup banyak yang absen, seperti sensor suhu, sensor magnet, sensor orientasi, sensor giroskop, dan juga sensor tekanan. Untuk multitasknya sudah mendukung 10 sentuhan. Wah, makin mantap nih. Berikutnya adalah tes tingkat sensitivitas layar dengan aplikasi real-time. Masih nyaman dan juga responsivitasnya bagus.
Keempat, kita bicara kualitas speaker. Pada saat saya coba di volume 85%, suaranya nyiksa banget kayak pecah dan cepreng-cepreng gitu. Dan berikut ini adalah hasil kualitas speaker Gome Fan Minute. Teman-teman bisa menilai sendiri ya hasilnya seperti apa. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. Untuk fingerprint HP ini itu cukup cepat dan akurat, sedangkan face unlock-nya cukup cepat mendeteksi wajah kita dengan catatan di tempat yang cukup cahaya. Kelima, kita bahas soal baterai HP ini. Memiliki kapasitas 3500 mAh dan berbicara soal pengecasan, HP ini memerlukan waktu sekitar 2 jaman karena memang HP ini tidak mendukung fast charging, jadi cukup lumayan lama. Dan pemakaian ala saya, HP ini mampu menyentuh angka 11 jam 27 menit. Saya buat main games, nonton video, dan sosial media ringan, dari 100% hingga 15%. Oh iya, HP ini tuh enak diajak multitasking, karena memiliki RAM sebesar 4 GB dengan storage 60 GB. Keenam, kita bicara soal kamera HP ini, yang menurut saya hasilnya tuh tidak natural, cenderung kusam, terutama hasil kamera depan. Dan berikutnya adalah hasil kameranya. Melihat hasilnya, saya rasa ini yang menjadi kekurangan HP ini, apalagi foto pada waktu malam hari. Dan untuk hasil video kamera depan dan kamera belakangnya, menurut saya jelek banget. Yang bikin miris tuh di pengaturan videonya ada AIS-nya. Tetapi setelah saya hidupkan AIS-nya, hasilnya tuh masih tetap aja goyang. Berikutnya adalah hasil video tanpa AIS dan dengan AIS. Rekaman video kamera depan tanpa AIS, teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa. Oke. Ini adalah video audio kamera depan Fan Minute, teman-teman bisa melihat sendiri. Ini menggunakan AIS, apakah hasilnya guncang atau tidak. Dan ini perekaman kamera belakang tanpa AIS, teman-teman bisa melihat perbedaannya. Apakah sama saja? Ini perekaman kamera belakang Fan Minute dengan AIS, teman-teman bisa melihat sendiri hasilnya seperti apa. Yang terakhir kita bicara tentang performa HP ini. Yang menjadi nilai jual yaitu prosesor MediaTek Helio P23 yang sangat jarang kita dapatkan di harga 1,3 jutaan. Ya, prosesor ini memiliki 4 core dengan Cortex A53 dan bit 64 bit serta manufacturing 16 nanometer. Tentunya dengan spesifikasi seperti itu ditambah RAM 4 GB per 64 GB, seharusnya HP ini mampu melibas game-game berat dengan lancar. Dan berikutnya adalah hasil tes gamingnya. Ketika saya memainkan HP ini dengan game Free Fire dengan setting grafik hack, yang saya rasakan HP ini mampu menjalankan dengan baik, tanpa adanya kendala. Ketika saya ajak main PUBG dengan grafik mentok HD, frame rate high, itu yang saya rasakan agak nge-lag dan sekali ada frame drop. Tidak terlalu smooth, tapi masih bisa dimainkan.
Tapi setelah saya turunkan di graphics mode dengan frame rate high, HP ini cukup lancar dalam memainkan PUBG. Kesimpulannya, HP Gome Family Note ini sangat recommended. Dilihat dari harganya, kita mendapatkan prosesor Helio B23 yang cukup ngebut. Dengan RAM 4/64 GB, jadi kita bisa membuka aplikasi cukup banyak. Dan recommended buat teman-teman yang suka gaming, yang tidak memperdulikan sektor kamera. Karena menurut saya, yang menjadi kekurangan HP ini hanya di sektor kameranya saja. Sekian video review dari HP Gome Family Note ini. Jadi semua kembali ke teman-teman ya. Apakah HP Gome Family Note ini memenuhi kebutuhan teman-teman? Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, dan komen di channel Mintekno supaya channel ini bisa berkembang. Saya Roma dari Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.